Perkenalkan, saya Aida. Saya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional S2 di UGM. Kalau tadi Bapak Anies menyebut mengenai beasiswa LPDP, alhamdulillah saya juga salah satu awardinya. Tapi yang ingin saya desak kepada Pak Anies adalah saya waktu sekolah menengah itu terpaksa beasiswa saya dicabut, Pak. Karena untuk masuk mendapatkan beasiswa tersebut saya harus masuk di sekolah itu. Tapi sekolah tersebut salah satu sekolah favorit di kota asal saya di Jombang, Jawa Timur. Sekolah tersebut adalah sekolah madrasah di kota santri, tapi tidak bisa menerima saya karena aksesibilitas difabel, terutama di lingkungan pendidikan keagamaan itu Allahumma minim sekali, Pak. Jadi saya ingin mendesak Bapak, bagaimana agar pondok-pondok pesantren, terutama madrasah di Indonesia, madrasah swasta memang tidak terlalu bisa diutik-utik oleh negara, tapi setidaknya madrasah-madrasah negeri aksesibilitasnya harus diperbaiki. Memang sekarang sudah banyak ada rem di bagian depan gedung, tapi itu mereka bukan jalur landai, tapi jalur curam, di mana difabel mereka hanya ada sebagai pertanggungjawaban negara atas checklist fasilitas, bukan benar-benar bisa diakses. Tidak usah di madrasah atau berapa banyak sih pondok inklusi. Kalau pondok yang khusus segmented, pondok untuk teman-teman dengan gangguan penglihatan, pondok untuk teman-teman dengan low vision, dengan autis segala macam itu banyak. Tapi pondok yang benar-benar inklusi, di mana non-difabel dan difabel bisa bergaul dan bergabung dengan merasakan situasi dan kondisi sebenarnya pendidikan keagamaan, itu jarang sekali. Lalu tidak hanya itu saja, Bapak. Saya tahu Bapak alumni UGM. Jenengan juga tahu UGM salah satu universitas favorit. Ada yang bilang 3 besar di Indonesia. Tapi saya sendiri merasakan bahwa aksesibilitas di UGM sendiri untuk difabel itu hanya 50% yang bisa saya gunakan secara mandiri. Ini UGM, bagaimana dengan universitas di provinsi lain? Ini UGM di Jawa, di kota pendidikan, di kota pelajar. Bagaimana dengan di luar Jawa? Jadi mohon Bapak untuk nanti jika ada pemenang tender atau program pemerintah, libatkan difabel untuk paling tidak mencoba semua fasilitas yang ada. Ya, jadi mohon agar kami dibantu begitu, Pak. Yes. Tepuk tangan buat Aida. Penyandang disabilitas termasuk masyarakat yang hari ini paling jarang dapat perhatian, paling kecil dapat perhatian. Karena itu kami komitmennya, Aida, ada 4 kelompok masyarakat yang harus dapat perhatian dari pemerintah, prioritas. Kalau 4 kelompok ini diperhatikan, sisanya aman. Siapa kelompok itu? 1, penyandang disabilitas. 2, ibu hamil. 3, anak-anak. 4, lansia. Jadi kalau membuat fasilitas harus membayangkan untuk 4 ini. Kalau membangun apapun untuk 4 ini. Kalau yang 4 ini disiapkan, yang lain aman. Misalnya gedung aman anak, gedung aman untuk orang tua, gedung ramah untuk ibu hamil, gedung ramah penyandang disabilitas, yang lainnya aman. 4 ini. Nah, insya Allah Aida, nanti yang menjadi komitmen yang baru harus melibatkan 4 komponen ini.
sehingga fasilitas-fasilitas yang dibangun baru harus menyiapkan untuk penyandang disabilitas. Yang sudah terlanjur secara bertahap dikoreksi. Ini kami lakukan di Jakarta. Saat kami bertugas di Jakarta, semua pembangunan gedung baru harus melibatkan penyandang disabilitas dan harus ramah untuk disabilitas. Harus, dan itu sudah dikerjakan. Lalu gedung yang lama dikoreksi secara bertahap. Dengan begitu, maka fasilitas-fasilitas yang ada makin hari bisa semuanya nanti ramah penyandang disabilitas. Nah, itu teman-teman bisa lihat fasilitas umum di Jakarta sekarang fasilitas yang ramah penyandang disabilitas karena secara bertahap itu kita kerjakan. Nah, lalu ada satu hal. Ketika kami ingin menjadikan ini sebuah program. Ketika sebuah sekolah menerima anak yang memiliki kebutuhan khusus, harus diberikan pos anggaran untuk menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan untuk anak itu di sekolah itu. Jadi ketika di situ ada anak tunanetra dan dibutuhkan fasilitas tambahan untuk tunanetra, maka dibangunkan dan posnya harus disiapkan. Ketika di situ ada misalnya tunadaksa, maka harus disiapkan fasilitas untuk tunadaksa. Jadi kebutuhan khusus itu hanya untuk sekolah itu. Dengan begitu membangunnya lebih mudah. Tapi kalau kita memulai dengan semua sekolah, belum tentu alokasi anggarannya cukup. Tapi di sekolah yang di situ dibutuhkan, posnya boleh dipakai dan itu bisa diatur lewat kantor daerah atau kantor wilayah sehingga bisa dibangun fasilitas yang sesuai supaya itu bisa dipakai untuk semuanya.